minta kepada Allah, di manakah tempat mahjar, tempat hijrah para sahabatku yang saat ini diintimidasi hingga hijrah ke Habasyah, ke Ethiopia, kemudian yang bertahan di Mekah hari demi hari, siksaan fisiknya yang sangat melelahkan, yang ujungnya adalah kematian. Take and give-nya, muamalah, kalau itu nggak memberi mesti akan terima. Dia kirimkan kadernya yang handal, Mus'ab bin Umair, kemudian Abdullah Ummi Maktum mendampingi Mus'ab bin Umair yang tipikalnya berbeda tapi bersinergi, walaupun karakter dan keahliannya berbeda, itu berpadu bekerja sama hingga akhirnya Madinah tumbuh subur para sahabat Ansor yang masuk Islam. Hampir seluruh rumah telah mengenal Islam, meski Nabi SAW pemimpin, pikiran yang paling mempengaruhi dirinya adalah menyelamatkan urusan akhirat rakyat. Maka dibangunlah masjid tempat sholat, karena as-sholatu imaduddin, sholat itu adalah tiang dan simpul kokohnya agama seseorang. Di situ 4 hari Jumat melanjutkan perjalanan, kemudian di perjalanan melewati dari Bani Amir bin Auf, kemudian melewati Bani Salim bin Auf. Dikumpulkan sekitar 100 orang, digerakkan sholat Jumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa usalli wa usallimu ala nabiyyina Muhammad khatamul anbiya wa imamul muttaqin, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduka wa nahnu ala wa'dika mastata'na nabu'u laka bi ni'matika alaina wa nabu'u bi dhunubina faghfir lana fa illa yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan taqabbala. Allahumma 'allimna wanfa'na bima tu'alna waj'alna minar rasyidin wa adkhilna birahmatika fi ibadikas salihin. Allahumma taqabbal minna salihah a'malina. Para bapak, para ibu, saudara sekalian, jamaah salat a'azakumullah, mudah-mudahan Allah dan yang kami. Kita lanjutkan telaah kita Sirah Nabawiyah, sejarah perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala al-musannif ad-dukhulu fil Madinah. Ad-dukhulu fil Madinah, masuk ke kota Madinah. Bapak sekalian, masuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Yasrib, nama kota sebelum Nabi hijrah. Kalau kita mereview itu, kita masih ingat dahsyat dan sampai puncak rezim Quraisy yang ada di Mekah dalam menghadang, menghalangi dan ingin memadamkan matahari cahaya yang ingin dipadamkan, itu matahari yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hingga setiap hari Nabi sallallahu alaihi wasallam menemui para pengikut beliau, sahabat-sahabat dari golongan yang tidak punya kuasa, sahabat yang kalangan bawah, disiksa
dengan siksaan yang sangat sadis dan dahsyat, yang resikonya mati, hilangnya anggota tubuh, rusaknya tubuh, kemudian nyawa melayang. Itu pemandangan setiap hari para kaum muslimin yang resiko mengikuti Islam di Mekah, hingga Rasulullah melirik Mekah tidak mungkin untuk digalang, untuk dijadikan mahjak tempat mengokohkan, menyuburkan Islam ini. Melirik kota dekat Mekah, yaitu ke Taif. Nabi berjalan kaki, Zaid bin Harisah mendampingi, hingga kemudian kita juga mengingatkan kita kehadiran Nabi ke kota Taif yang jaraknya relatif berpuluh-puluh kilo jalan kaki. Di sana mendatangi para malaul kaum, para tokoh-tokohnya. Tapi sekali lagi, para tokoh-tokoh malaul kaum, para pembuat kebijakan yang ada di kota Taif juga raddan, menolak dengan tolakan raddan qabihan, menolaknya dengan tolakan yang sangat menyakitkan, sangat buruk, hingga tidak mungkin dilupakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tidak cukup itu, di samping dilukai hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, digerakkan masyarakat untuk mengusir Nabi sallallahu alaihi wasallam, dilempari batu hingga Nabi berdarah-darah. Itu ke Taif. Penduduk dan para pemuka Taif menolak. Nabi kembali ke kota Mekah dalam keadaan suwaka, bijiwari Mut'im bin Adi. Nabi kembali ke Mekah bukan dalam keadaan bebas, nyaman, leluasa, tapi beliau meminta suwaka. Kembalinya Nabi dari Taif minta suwaka. Salah seorang yang berpengaruh di Mekah, Mut'im bin Adi, memberikan garansi jaminan kalau ini di bawah kekuasaanku dan suwaka jaminan dari aku. Diumumkan di Ka'bah, hingga akhirnya para masyarakat dan elit-elit Quraisy mengetahui. Disitulah Nabi dengan konteks sebagai pemimpin jamaah, amir jamaah bagi para pengikutnya di ring-ring satu yang pertama kali masuk Islam, dengan sabar dalam keadaan suka, dalam keadaan duka, dalam keadaan apapun. Nabi tetap merembeskan, mewariskan nilai-nilai syariat ini kepada siapapun yang mau mendengarkannya. Hingga akhirnya event-event di pasar, meskipun di pasar juga kita ingat ayat tabbat yada abi lahabi watab, itu langsung turun dari Allah. Tabban laka ya Muhammad alihada jama'tana, lantaran pamannya sendiri yang terus mendampingi Nabi, menjelek-jelekan Nabi, menghalangi Nabi agar masyarakat, rakyat dimanapun mereka berkerumun, Nabi menyampaikan dakwah, diungkapkan tabban laka ya Muhammad, celaka engkau Muhammad, hanya untuk seperti ini engkau kumpulkan. Kerabatnya dikumpulkan, diberi komentar yang menyakitkan. Masyarakat yang didakwahi terus dibalas dengan istilahnya para buzzer yang ingin mengokohkan dengan kebohongan-kebohongan yang dibuat narasi oleh orang-orang Quraisy saat itu. Itu hari demi hari pulang dari Taif. Kemudian musim haji, event berkumpulnya orang-orang seluruh Jaziratul Arab berhaji, melaksanakan haji ke Mekah, ke Masjidil Haram, dimanfaatkan oleh Nabi untuk mewariskan, untuk merembeskan, untuk menyampaikan. Hingga akhirnya Allah takdirkan ada 6 dari Yasrib, dari kabilah Khadrat, menerima, berjanji dia berislam, kemudian akan bawa Islam itu disampaikan ke
saudaranya, kerabatnya yang ada di Madinah. Tidak cukup itu, itulah yang disebut Baitul Aqabah Al-Ula. Kemudian tahun berikutnya bahkan datang hampir 80 orang-orang Madinah berjanji untuk berbaiat, sumpah setia, ingin membela misi yang dibawa oleh Nabi, yaitu mengembalikan haknya Allah yang telah dirampas oleh orang Quraisy dan mengembalikan haknya manusia yang dirampas manusia lain. Itu narasi dari la ilaha illallah itu kalau dibahasakan Indonesia seperti itu. Akhirnya penggalangan secara teritorial, meski Nabi masih di Mekah, Madinah diutus Mus'ab bin Umair, kemudian juga Abdullah Ummi Maktum yang tipikalnya berbeda. Mus'ab bin Umair dia sangat lihai sebagai lobby penggalangan teritorial secara performen, tampilan, pinternya komunikasi diperankan. Abdullah Ummi Maktum yang buta, dia nongkrongi, berdakwah di tempat yang di situ dengan ketekunannya mendampingi dan menyertai, mendidik mereka-mereka yang telah luluh hatinya masuk ke Islam. Itulah hingga akhirnya pada puncak Nabi melirik Madinah, meskipun sebelumnya minta kepada Allah, di manakah tempat mahjar, tempat hijrah para sahabatku yang saat ini diintimidasi hingga hijrah ke Habasyah, ke Ethiopia, kemudian yang bertahan di Mekah hari demi hari, siksaan fisiknya yang sangat melelahkan, yang ujungnya adalah kematian. Memegangi Islam, syahadat seperti itu saat di Mekah. Akhirnya ru'yah, mimpi Nabi SAW, ru'yatun Nabi wahyun, mimpi Nabi itu adalah wahyu. Diyakinkan bahwa hijrahnya adalah di jengkal tanah yang di situ dikelilingi oleh gunung-gunung dan ada tanaman pohon kurma yang subur, yaitu di Yasrib itu. Akhirnya digerakkan para sahabatnya yang ada kelonggaran, silahkan hijrah lebih dahulu. Di sana sudah para sahabat-sahabat yang awal, Mus'ab bin Umair, kemudian sahabat-sahabat Ansor, As'ad bin Zurarah yang saat itu sebagai pionir membawa Mus'ab bin Umair juru dakwahnya, telah menggalang teritorial, mengokohkan pagar mangkok itu lebih kuat daripada pagar tembok. Artinya loyalitas, karena Rasulullah telah memberi, take and give-nya, muamalah. Kalau itu nggak memberi, dia akan nerima. Dia kirimkan kadernya yang handal, Mus'ab bin Umair. Kemudian Abdullah Ummi Maktum mendampingi Mus'ab bin Umair yang tipikalnya berbeda tapi bersinergi, walaupun karakter dan keahliannya berbeda, itu berpadu, bekerja sama hingga akhirnya Madinah tumbuh subur para sahabat Ansor yang masuk Islam. Hampir seluruh rumah telah mengenal Islam meski Nabi SAW belum hadir. Akhirnya puncak saat itu setelah Baitul Aqabah, para sahabat besar-besaran secara eksodus untuk hijrah. Kemudian pada titiknya Nabi kita SAW memerintahkan kepada sepupu beliau yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu untuk tinggal di rumahnya malam hari itu. Kemudian tidurlah di tempatku, itu selimut dari Hadramut kamu pakai. Nabi sudah membuat rencana bersama Abu Bakar As-Siddiq, terus guide pemandu untuk melewati jalan-jalan tikus yang tidak pernah dilewati oleh orang, jarang dilewati oleh orang. Abdullah bin Uraikid singgah di gua Thaur, Jabal Thaur, untuk mengecoh orang-orang Mekah. Keluar dari Mekah malam hari dalam keadaan haraban, kabur, meninggalkan rezim Quraisy itu, hingga masuk tepian kota Madinah tepat hari Senin saat itu. Kita ingat Senin, Selasa, Rabu, Kamis, 4 hari singgah di Bani Amir bin Auf yang ada di Kuba. Beliau singgah di kabilah itu, 4 hari dimanfaatkan oleh Nabi.
Ingat, seorang pemimpin, pikiran yang paling mempengaruhi dirinya adalah menyelamatkan urusan akhirat rakyat. Maka dibangunlah masjid, masjid tempat sholat. Karena as-sholatu imaduddin, sholat itu adalah tiang dan simpul kokohnya agama seseorang. Itu ukurannya sholat. Nah, di situ 4 hari, Jumat melanjutkan perjalanan. Kemudian di perjalanan melewati dari Bani Amir bin Auf, kemudian melewati Bani Salim bin Auf. Dikumpulkan sekitar 100 orang, digerakkan sholat Jumat yang pertama kali di Bani Salim bin Auf. Sholat Jumat yang pertama kali dalam dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di situ tidaklah, ini yang kita tersentuh. Atuhibbunani, apakah kamu mencintaiku? Halumma ya Rasulullah, halumma ya Rasulullah, halumma ilal quwwah, halumma ilal uddah, halumma ilal mut'ah. Sambil kabilah-kabilah itu keluar dengan membawa pedang. Di Bani Amir itu, Bani Salim bin Auf, kemari wahai Nabi, kami punya laki-laki yang banyak, persenjataan kami kuat, zona kekuasaan kabilah kami luas, tinggallah bersama kami. Sampai Nabi memberikan garansi, minta jaminan. Atuhibbunani? Qalu na'am. Apakah kamu cinta aku? Ini yang membuat tersentuh. Jawabannya iya. Akhirnya Nabi bersabda, ana uhibbukum fillah, aku mencintai kalian. Kalau Nabi dah cinta, Nabi cinta. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apresiasi, pujian siapa lagi selain Allah dan Rasulnya yang itu tidak dari syahwat dan nafsu. Niat kuat, mujahadah dan kesungguhan pembelaan para kabilah, salah satunya yaitu Bani Salim, keluar dengan membawa senjata laki-lakinya, perempuannya, anak-anaknya. Kemudian dipegang pelana untanya itu, tali kekang, tali kendalinya unta itu direbut, diminta, ya Rasulullah, turunlah, berhentilah. Haluma ilal quwwah, haluma ilal uddah, haluma ilal al-man'ah. Mari kemari, kami punya kekuasaan yang luas, wilayah kami, laki-laki kami sangat banyak, persenjataan kami sudah cukup untuk mengawal Anda. Atuhibbunani, apakah kamu cinta aku? Qalu na'am, ana uhibbukum. Akhirnya sudah dekat dengan Yasrib yang hari ini disebut Madinah Al-Munawwarah itu, melewati Bani Amir itu sudah sholat Jumat. Setelah sholat Jumat, beliau melanjutkan perjalanan. Para ahli sejarah bahkan nanti mengambil riwayat dari Anas bin Malik, tidaklah aku menyaksikan kehadiran Nabi. Jadi Nabi saat itu masuk Kuba 4 hari, itu genap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu. Senin itu penuh umurnya 53 tahun umur Nabi, 53 tahun. Maksud kami, jenengan bayangkan, terus kita bandingkan, kita ambil inspirasi dengan umur kita, waktu-waktu kita hidup ini. Umur 53 tahun Nabi masuk Kuba, yang masuknya Kuba dalam kondisi dikejar, kabur dari Mekah malam hari, senyap-senyap, dalam keadaan menjadi DPO, daftar pencarian orang yang dihargai 100 unta. 53 tahun, berarti nanti masih ada 10 tahunan yang sudah umur segitu, hampir 1 bulan keluar dari Madinah sebagai komandan perang bagi para prajuritnya, sahabat-sahabat setia Muhajirin dan Ansor. Jangan bayangkan sejarah ini. Umur 53 tahun baru masuk Kuba.
Kemudian nanti penuh Islam yang dibangun oleh Nabi kita, yang dari situlah kita bisa duduk menikmati ibadah waktu syuruk ini, yang dari situlah nanti kita sunnah Nabi dalam makna sunnah bimana atorikoh, jalan hidupnya, sunnah bimana dalam dari ahli fikih, ulama fikih melaksanakan ibadah-ibadah dalam Islam ini. Kita bisa melaksanakan bermula adanya Nabi di Yasrib 13 itu. Sejarah dunia akan berubah. Nah di situ maksud kami, Allah takdirkan orang-orang yang didakwahi oleh sahabat Nabi Mus'ab bin Umair, kemudian Abdullah Ummi Maktum yang mendampingi Mus'ab bin Umair saat itu, hampir seluruh Madinah, rumah-rumah itu telah mengenal Islam dan bersyahadat. Dan itu dibuktikan, tidaklah setiap kabilah, setiap suku yang dilewati oleh Nabi, haluma ilal quwwah, haluma ilal man'ah, haluma ilal quwwah, kemari wahai Nabi, kekuatan kami sudah terukur, zona wilayah kami, suku kami sudah luas, laki-laki kami banyak, kami mampu melindungi paduka, diri Anda dan dakwah Anda kami kawal dengan kekuatan. Setiap rumah begitu, hingga akhirnya sudah dekat dengan Madinah dengan Yasrib. Hampir setiap hari ba'da sholat subuh seperti ini, itu penduduk Madinah, nak laki nak perempuan, keluar dari rumah karena qala wakila, konon katanya Nabi perjalanan hijrah dari Mekah ke Madinah itu ditunggu-tunggu. Ada yang naik pohon kurma, ada yang sampai setiap hari menunggu di sebuah bukit, Saniatul Wada, yang masyhur asraqal badru alaina min saniyatil wada, ada bait syair seperti itu. Itu hampir setiap hari setelah salat subuh menunggu begitu matahari sudah panas, tidak ada kelihatan kepulan debu ataupun sebuah kafilah yang tampak pulang. Setiap hari habis salat subuh datang keluar lagi ke tepian kota Madinah, ada yang naik ke bukit, kemudian ke pohon kurma, nunggu kehadiran Nabi. Dan sifatnya karena zaman dahulu tidak ada, artinya jarum yang jatuh, apa yang terjadi yang hari ini di Turki, apa yang terjadi hari ini di belahan kutub utara, itu bisa dilihat langsung. Bahkan kita belum sampai ke Mekah pun belum tahu Ka'bah langsung, tapi dalamnya Ka'bah sudah kita ketahui walaupun kita ada di Sumeneb. Kecanggihan IT, teknologi zaman itu kan tidak ada. Akhirnya secara manual setiap hari mesti keluar dari kota Madinah menunggu kehadiran Nabi. Matahari sudah panas baru pulang. Nah saat itu takdirnya justru kabilah dari Yahudi, orang Yahudi, wahai penduduk Madinah, hada jaddukum alladzi tangtadirun. Ini keturunan dari kakek kamu yang kamu tunggu-tunggu setiap hari itu. Itu dia berteriak dengan keras, disampaikan kepada seluruh penduduk Madinah, hada jaddukumul ladzi tangtadirun. Inilah keturunan dari kakek-kakek kamu yang kamu tunggu-tunggu setiap hari itu. Akhirnya gemuruh takbir di Madinah saat itu. Allahu Akbar, Nabi datang, Allahu Akbar, Rasulullah datang, Allahu Akbar, Muhammad hadir. Itu saut menyaut, dia tergopoh-gopoh keluar, hingga kemudian sampai anak-anak kecil, ibu-ibu, yang tua, yang muda, laki-laki, perempuan, semuanya keluar rumah. Dia tinggalkan aktivitasnya, ada yang naik ke atas rumah yang paling tinggi, ada yang keluar dari rumah langsung nunggu di pinggir jalan kehadiran Nabi. Masya Allah, Anas bin Malik meriwayatkan, maksud kami bentuk cinta itu kan ada dua, ada senang yang memang dicela oleh Allah, innallaha la yuhibbul farihin, Allah tidak mencintai kepada orang yang bangga dan bergembira karena simbol dunia yang dia kumpulkan dan jabatan yang dia banggakan. Pernik dunia yang dia kumpulkan, dunia yang dia banggakan, innallaha la yuhibbul farihin. Tapi jenis cinta dan gembira yang kedua diperintahkan oleh Allah. Qul
qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmah lil mu'minin. Kul bi fadlillahi wa rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Dengan itu semua, dengan Islam, Al-Qur'an, iman, kalian bergembira. Ini maksud kami, dibuktikan benar imannya para sahabat-sahabat Ansor, kehadiran Nabi yang ditunggu-tunggu, cintanya cinta yang memang dipuji oleh Allah, cinta Rasul. Dan dibuktikan benar kecintaannya bukan cinta palsu, cinta yang benar-benar ditampakkan dari hati. Kemudian saat mendengar nabinya datang, dia tinggalkan seluruhnya, dan itulah yang ditunggu-tunggu. Kemudian siap mengawal dan berebut agar Nabi tinggal di kabilahnya, tinggal di rumahnya, kalau itu orang pribadi penduduk Madinah. Aina nahnu minha, di mana dengan kita? Itu, di mana dengan kita? Qul in kuntum tuhibbunallah, qul in kuntum tuhibbunallah. Kalau kalian ngaku cinta Allah, fattabi'uni, ikuti dan cintai aku. Cinta palsu yang hanya memuji dengan lisan tapi dalam praktek amal. Islam ditegakkan dan didakwakan. Para penyeru kebenaran dan syariat Islam dibunuh, dibantai dan dipenjara itu. Cinta kamu palsu, KTP kamu Islam palsu. Kalau para pejuang pengusung syariat Islam dibunuh, dibantai dan dipenjara lantaran pasal teroris. Aina, di mana kita coba kalau kita sejarah ini, laki-laki, perempuan semuanya keluar dari rumah menyambut kehadiran Nabi. Tidak cukup itu, dibuktikan benar, semuanya berebut agar Nabi tinggal di rumahnya. Akhirnya sampai seluruh orang-orang dan tokoh kabilahnya itu, kalau kita khayal kita atau dengan googling peta Madinah zaman itu yang masih asli Yasrib, karena sejak saat itu dan singgahnya Nabi di tempat itu, Yasrib, Saraba Yasrib itu berubah menjadi Madinatun Nabi, seolah-olah simbol jahiliyah, masa-masa jahiliyah itu pun berubah dengan ada dan singgah, bahkan berdiamnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Yasrib itu, namanya pun diberi Madinatun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang nanti pada masa pemerintahan Turki Utsmani menjadi mercusuar yang terakhir kekhilafahan, ditambah Madinah Al-Munawwarah itu nanti bukan dari Nabi, itu bukan masa Nabi namanya Al-Munawwarah, bukan. Kemudian Mekah Al-Mukarramah itu urusan administrasi dan birokrasi kekhilafahan, hingga akhirnya kalau Mekah ditambah Al-Mukarramah, kemudian Madinah Al-Munawwarah itu nanti masih jauh ketika kekhilafahan Islam yang hampir akhir-akhir runtuh 1924 Masehi, yang dihancurkan lewat boneka kafir Kamal Ataturk itu. Nah, sejak saat itu Masya Allah, Madinah Yasrib berubah jadi Madinah, dan penduduknya benar-benar kita membayangkan, maksud kami, Nabi yang sekian beberapa tahun yang lalu dilempari batu berdarah-darah, tidak ada orang yang mendekat kepada Nabi karena resikonya mati, resikonya dibunuh. Kayak hari ini lah, mereka menyuarakan kebenaran dengan lantang, keadilan yang dituntut ditangkap dengan pasal yang itu dicari-cari kesalahannya, bukan disebarkan kebaikannya. Rezim kok, siapa yang kuasa? Rezim Quraisy juga seperti itu, dan ditiru oleh rezim-rezim kafir yang bercokol di berbagai belahan dunia hari ini. Itu sudah sama, karakter kekafirannya itu sama. Al-kufru millatun wahid, kekafiran itu sama walaupun casingnya berbeda-beda. Itu harus kita yakini, jangan kita bingung.
dalam melihat realita. Lihatlah sejarah. Akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai memberikan garansi tadi, apa kamu senang aku? Naam. Atuhibbunani? Qalu ana uhibbuka. Nabi sampai cinta, ditampakkan kecintaan kepada Nabi. Akhirnya Nabi pun memberikan apresiasi, aku juga cinta kamu. Kalau sudah disenangi oleh Nabi, apalagi dicintai oleh Nabi, yang itu adalah khairul anam, khairul bashar, sebaik-baik manusia, yang paling bersih hatinya makhluk Allah dari golongan manusia yang dilahirkan dari keturunan Adam, adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya di situ pembelaannya tampak, berebut tali kekangnya unta itu, didekati oleh para pemimpin kabilah-kabilahnya, kepala sukunya. Halumma ilal uddah ya Rasulullah, halumma ilal quwwah, halumma ilal man'ah. Tapi Nabi apa aja? Khallu sabilah. Biarkan, berilah aku jalan. Khayalkan, maksud kami khayalkan ketika orang bukan, kalau kampanye pimpinan partai ya kalah. Anas bin Malik itu, aku menyaksikan kehadiran Nabi di Madinah, kemudian aku juga menyaksikan wafatnya Nabi saat itu di Madinah. Tidak ada hari dalam sejarah Madinah mengalahkan gegap gempita, hiruk pikuk manusia kegembiraannya kalau saat datang melebihi hari hadirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menginjakkan kaki di Madinah. Meski Nabi belum diketahui yang mana Nabi ini, dianggap Abu Bakar atau Nabi. Rasulullah itu yang mana, kecuali saat Rasulullah ketika terik matahari itu dengan sorban beliau ditaruh di atas, artinya dinaungi Nabi kita oleh Abu Bakar As-Siddiq, hingga akhirnya para sahabat-sahabat muhajirin dari Yasrib itu, oh yang itu Nabi, itulah yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hingga akhirnya karena Nabi, khallu sabilahu fa innahu ma'murah, biarkan unta itu berjalan, biarkan beri jalan unta itu, biarkan saja, karena itu dia itu diperintah. Adil sekali, unta ini diperintah, bukan keinginanku, saya ngikuti unta saja. Lah, setiap kabilah yang dilewati sudah penghormatannya seperti itu, berebut agar Nabi singgah di kabilahnya, tinggal di kabilahnya, dengan dia persiapan pedang, senjata itu sudah mengawal beliau. Gagah kan? Kalau Islam itu harus dikawal dengan kekuasaan. Al-Quran itu harus dikawal dengan kekuasaan. Kalau lesan seperti ini, walaupun sudah habis suara kita, dakwah itu nggak begini, nggak cukup ini, maksud kami, butuh dengan kekuatan. Nah, setelah itu unta itu berhenti di kabilah Bani Najjar, yang di situ tepatnya jengkal tanah yang ada pohon kurma dan bekas-bekas rumah, serta ada sedikit kuburan miliknya dua anak yatim yang sedang diasuh salah satu sahabat di Madinah. Tanah ini milik siapa? Untanya berhenti di situ, bahkan tidak cukup berhenti, langsung menderum. Setelah menderum, bahkan tidak cukup itu, leher unta yang panjang itu ditempelkan, kepala unta itu ditempelkan di tanah. Akhirnya Nabi turun, para sahabat orang-orang Ansar berebut mendekati unta itu, pelananya diambil oleh Abu Ayyub Al-Ansari. Akhirnya Nabi sabdakan, al-hafilatu, barang hafilah rombongan itu bagi yang memilikinya. Abu Ayyub memasukkan pelana itu, diambil. Akhirnya As'ad bin Zurarah, karena Nabi bersabda diambil oleh As'ad bin Zurarah. Di tempat itulah unta berhenti, yang hari ini kubah hijau, simpul pertama kali Masjid Nabawi, kubah hijau, yang ada kubah hijaunya itu, unta berhenti. Akhirnya Nabi dibawa kepada Abu Ayyub Al-Ansari, masuk ke dalam rumahnya, dihidangkan makanan setiap hari. Abu Ayyub sungkan, ya Rasulullah, kami tidak pantas tinggal di lantai 2, Anda di lantai yang bawah, persilahkan Rasulullah tinggal di atas. Nabi dengan santunnya, wahai Abu Ayyub Al-Ansari, tinggallah kamu dengan Ummu Ayyub Al-Ansari di atas, agar orang-orang yang berkunjung itu mudah ketemu aku.
aku biar tinggal di bawah. Setiap hidangan yang dihidangkan, yang ada sisa, Abu Ayyub nanyakan pada istrinya, tangan Nabi ditaruh di mana? Di makanan ini. Maka disitulah diulangi nyari keberkahan bekas makanan dan minuman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Ayyub Al-Ansari, kecintaan beliau dibuktikan tidak hanya ucapan Sayyidina wa Maulana wa Syafi'ina dengan dipuji namanya setinggi langit, tapi syariatnya dihalang-halangi dan dimatikan. Tidak, dibuktikan kecintaannya dari cara makannya, bekas minumnya, syariatnya diperjuangkan. Yang taruhannya para sahabat saat itu harta, istri, anak, nyawa beliau taruhkan. Nah dari situlah karena sudah suruk, akhirnya beberapa hari Nabi tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansari sampai menggerakkan pertama kali digerakkan para sahabat-sahabat yang ada di Madinah untuk membuat masjid yang nanti menjadi Masjidun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang nilai sholatnya di Masjid Nabawi 1 rakaat seperti 1000 rakaat kalau di luar Masjid Nabawi kecuali Masjidil Haram. Nah, Nabi tinggal di Abu Ayyub, tinggal di situ para sahabat, dan Nabi pun juga turun tangan membangun masjid dari batu bata dari tanah itu, kemudian atapnya pun pelepah kurma yang dianyam, dirangkai, kemudian buat hujroh-hujroh, kamar-kamar untuk singgah para istri-istri beliau di samping Masjid Nabawi. Yang hari ini kalau kita menghayal kuburan Nabi itulah hujrohnya, kamarnya Ibunda Aisyah. Yang tiga Rasulullah, sampingnya Abu Bakar, sampingnya lagi Umar ibn Khattab, itulah kamarnya Ibunda Aisyah. Nanti sampingnya lagi kamar siapa yang sudah dihancurkan. Di situ Abu Ayyub Al-Ansari mendapatkan kemuliaan karena tinggal di rumah beliau sambil menunggu selesainya masjid nanti bisa ditempati dan hujrah beliau bisa ditempati. Ala kulli hal para bapak, para ibu saudara sekalian, itulah awal ad-dukhul bil Madinah. Maksud kami sampai namanya pun berubah karena adanya Nabi di situ. Kemudian Nabi pun masyhur sampai keringatnya bau wangi dan harum karena bersihnya hati, bersihnya harumnya hati membekas kepada fisiknya. Karena bersihnya badan ini, bersihnya orang ini, kota Madinah pun menjadi kota yang haram. Kota yang haram maksudnya diharamkan, dimuliakan, berpengaruh kepada wilayah di mana tinggal, berpengaruh pada jasadnya Nabi, keringatnya sampai harum. Itu sangat maklum kalau kita melihat orang yang meninggal, kadang ada aroma harum dan sebagainya, karena bisyarah kebersihan dan kewangian dan sucinya hati sampai dampaknya dirasakan tubuhnya wangi. Kemudian sampai bagus dan bersihnya badan itu, Madinah yang ditempati oleh Nabi menjadi mulia dan penuh barokah. Itulah hakikatnya yang harus kita perhitungkan, bukan fisik casing kita, tapi hati kita. Konten baterainya nyala atau tidak, sinyalnya ada atau tidak, itu yang kita jadi pertimbangan. Kalau itu HP, bukan casing fisiknya yang bagus, tapi baterainya adalah low battery, nggak bisa difungsikan. Aku lupa hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.